Arti qanaah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun iffah ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, ya. Itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina. Itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabah yaitu ma dabba ala wajhil ardi min adamiyin aw hayawan. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabbah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabbah. Dan seluruhnya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabah-dabah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu. Dan setiap binatang per ekornya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka, gitu ya. Ke manusia, per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap di dalam hutan misalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu. Sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Jadi semuanya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana mereka berjalan, sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia, atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rizki di situ. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun, seluruhnya, artinya seluruh rinciannya, fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Allahul Mahfuz. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa taala tulis dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya, dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya, sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang, akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin.
Sehingga dari sini seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kezaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla, tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.